Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Santri-santri yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, perkenalkan, nama saya Yayan Bayanullah, amanah selaku Kepala Urusan Tahsin Tahfidz Al-Quran Husnul Khotimah 2. Berikut pada kesempatan kali ini saya selaku Kepala Urusan TTQ akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan program Tahsin Tahfidz Quran Husnul Khotimah 2. Perlu disampaikan bahwa Husnul Khotimah 2 memiliki 4 pilar utama di dalam tujuan programnya. Pilar yang pertama adalah akademik. Ini terdiri dari seluruh pelajaran yang diajarkan dan kelak nanti akan diujikan. Kemudian yang kedua, pilar kedua adalah bahasa. Di sana ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan juga bahasa Arab tentunya. Kemudian yang ketiga adalah halaqah tarbawiyah, dan pilar terakhir keempat adalah Al-Quran. Yang mana Al-Quran di Husnul Khotimah memiliki kedudukan yang sangat tinggi, sehingga mata pelajaran Al-Quran ini bisa memberikan syafaat bagi santri atau juga bisa menjatuhkan dia dari pelajaran-pelajaran yang lainnya. Baik, maka dari itu tentunya saya menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan pelajaran ini, pelajaran yang sangat tinggi sekali kedudukannya di Husnul Khotimah, khususnya di Husnul Khotimah 2. Baik, adapun yang akan kami jelaskan di sini adalah dikhususkan untuk Al-Quran program tahfidz reguler, tahsin dan juga tahfidz reguler untuk kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Adapun batasan-batasannya yaitu sampai dengan kelulusan nanti selama 3 tahun Husnul Khotimah 2, santri-santri sekalian memiliki kewajiban untuk menyetorkan Al-Quran minimal 3 juz, yaitu juz 30, 29, dan juga 28. Baik, selanjutnya perlu juga disampaikan ya, bahwa untuk semester pertama ini untuk kegiatan tahsin tahfidz reguler itu ada untuk kelas 7 ada yang namanya tahsin. Apa itu tahsin? Tahsin itu adalah memperbaiki bacaan Al-Quran. Tidak mungkin seseorang bisa menghafal Al-Quran dengan baik dan benar apabila bacaannya belum sesuai dengan standar kaidah ilmu tajwid. Ya. Sesuai dengan standar yang telah diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya, dan kemudian ini dibuat kaidah oleh para ulama. Ya, ada sekalian, sebelum menghafal Al-Quran wajib hukumnya untuk mempelajari ilmu tahsin tajwid sesuai dengan kaidah bacaan yang benar. Sebab saya pernah teringat saya menyebutkan bahwa menghafal Al-Quran adalah ibarat seseorang bikin bangunan. Fondasi utamanya adalah tahsin juga tahfidz. Apabila tahsin dan tahfidznya ini tidak baik, sama dengan ingin bikin rumah, fondasinya tidak baik. Nah, ketika dibangun dia akan rubuh rumah itu. Ya, maka harus kuat sekali. Banyak sekali contoh orang-orang yang menghafal Al-Quran ternyata memiliki kendala, susah menghafal dan lain sebagainya. Ternyata masalahnya hanya satu, dia belum menguasai ilmu tajwid, ya, tahsin juga tajwid. Nah, setelah tahapan ini selesai, maka seseorang sudah direkomendasikan untuk menghafal ke jenjang selanjutnya, itu hafalan Al-Quran. Maka di semester ini kelas 7 semester 1 khususnya
ini difokuskan terlebih dahulu tidak menghafal muqarrar, ya, tidak menghafal kewajiban hafalan yang lainnya, hanya difokuskan kepada tahsin, ya. Tahsin dengan apa? Yaitu juz 30 kami akan mentalakikan satu surat. Kemudian nanti juga dilengkapi dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid. Kemudian untuk kelas 8 dan ke-9 ini sudah langsung menuju hafalan, ya. Seperti biasa, setiap santri diwajibkan untuk menghafal Al-Qur'an, ya. 3/4 juz untuk satu semester. Baik. Nah, berhubung saat ini kita masih di dalam kondisi pandemik corona, sehingga santri-santri masih belum diperkenankan untuk mendatangi pondok, maka tetap kewajiban menghafal, kewajiban mempelajari Al-Quran itu tetap ada, ya. Makanya kita memiliki ikhtiar, proses pembelajaran Al-Quran baik tahsin maupun tahfidz kita lakukan secara online, ya. Insya Allah tidak keluar dari esensi yang sebenarnya untuk menghafal Al-Quran, tidak keluar, hanya prosesnya saja. Mungkin biasa teman-teman semua, santri-santri semua bertatap muka langsung dengan ustadznya, kali ini bertatap muka tetapi di media, ya, sama saja, ya. Baik, selanjutnya ustadz di sini tentu akan memfokuskan pembelajaran tahsin tahfidz via online. Ada beberapa ketentuan. Yang pertama, kita kelas 8 dan kelas 9 dulu. Kalau kelas 8 dan kelas 9 itu mulai dari hari Senin sampai dengan Sabtu jam 7.00 sampai dengan jam 7.30 programnya yaitu hafalan Al-Quran, ya. Diusahakan teman-teman semua, santri-santri semua memaksimalkan setengah jam itu untuk setoran hafalan. Teknisnya seperti apa? Nanti musyrif kelas antum semua akan melis. Nomor 1 namanya Bambang, nomor 2 namanya Tono misalnya, nomor 3 namanya Memet misalnya, ya. Kemudian nanti akan dipanggil satu-satu. Siapa yang sudah mengelis, santri masing-masing santri di rumah mengelis namanya masing-masing di grup kelas. Kemudian nanti musyrif akan memanggil kalian satu persatu. Dan diharapkan semua yang sudah mengelis itu benar-benar siap untuk setoran. Artinya ketika dipanggil dia sudah siap untuk setoran, sudah lancar, sudah hafal di luar kepala, sehingga nanti tidak ada kesusahan ketika menyetorkan. Ya, insya Allah kalau memang efektif, sehari minimal 10 orang bisa setor, ya, dalam tempo 30 menit. Tapi syaratnya semua efektif, ya. Tidak usah menunggu lama, seketika dipanggil oleh musyrifnya masing-masing santri sudah standby atau sudah siap. Itu untuk kelas 7 dan kelas 8. Muqarrarnya nanti silakan dikomunikasikan juga dengan musyrifnya, ya. Nanti musyrifnya akan memberitahu, akan mengabarkan kepada teman-teman semua tentang kewajiban hafalan yang akan dihafal di semester ini. Kemudian kelas 7. Nah, ini pun diperhatikan. Untuk kelas 7 karena belum ada tahfidz, maka program utamanya adalah tahsin, ya. Insya Allah nanti akan dipandu secara umum oleh saya pribadi, ya, Ustadz Yayan. Namun juga nanti tentu akan dibantu oleh ustadz-ustadz yang lainnya. Tahsin kita akan menggunakan tahsin virtual atau tahsin online, ya, dengan bentuk pembelajaran klasikal dari aplikasi Zoom yang pertama. Kemudian juga nanti materi-materi selanjutnya juga bisa dikirim via situs atau e-learning Husnul Khotimah 2, ya. Sudah ada, nanti masing-masing santri bisa login ke situ kemudian untuk mendapatkan materi. Atau juga bisa diakses melalui YouTube di channel saya pribadi dan juga mungkin nanti di channel TTQ HK2. Selanjutnya, program yang ketiga adalah santri-santri juga diwajibkan untuk tilawah Al-Quran minimal 10 halaman. Nanti akan didata oleh musyrif kelasnya siapa saja hari ini yang tilawah dan berapa, dari halaman berapa sampai dengan halaman berapa. Baik.
Untuk pembagian harinya, untuk kelas 7 diperhatikan hari Senin dan Kamis. Sekali lagi, Senin dan Kamis itu untuk tahsin via Zoom. Ya, aplikasi Zoom sudah punya di rumah? Nah, saya rasa sudah punya. Nanti yang akan memandu saya pribadi secara langsung, ya, secara langsung yang dipandu. Dan tolong disiapkan Al-Qur'an. Kalian semua memegang mushaf Al-Qur'an karena yang akan kita kaji di sini tahsin Al-Qur'an. Ya. Baik. Juz berapa? Juz 30 dan juga materi-materi tajwid tentunya akan saya ajarkan melalui pertemuan di hari Senin dan juga Kamis. Waktunya kapan? Pukul 7.00 sampai 7.30. Jadi mohon standby di jam tersebut hari Senin dan juga Kamis, ya. Sekali lagi, Senin dan Kamis itu untuk pertemuan via Zoom, ya, tahsin. Kemudian Selasa dan Rabu untuk tahsin, ya, materi-materinya akan kita sampaikan baik via YouTube atau via e-learning HK2. Nanti akan kita sampaikan selanjutnya. Tapi secara umum ini materinya akan kami sampaikan via YouTube. Dan yang terakhir, program ketiga yaitu tilawah minimal 10 halaman. 10 halaman ya, bukan 10 lembar, 10 halaman. Yaitu adanya di hari Jumat dan hari Sabtu. Ya, jadi nanti santri-santri semua hari Jumat dan hari Sabtu akan dipandu oleh musyrif masing-masing untuk melaksanakan tilawah mandiri di rumahnya masing-masing. Tentunya yang mengawasi Allah Subhanahu wa taala dan juga orang tua yang ada di rumah yang akan mengontrol tilawah antum semua. Nah, itu akan dilaporkan nanti, ya. Baik, itu saja untuk hari Ahad. Ini libur dulu, programnya tidak ada hari Ahad. Baik, itu saya yang disampaikan. Sekali lagi, ya, mohon dengan sangat untuk benar-benar fokus di program ini. Karena program tahsin tahfiz Al-Quran, saya katakan sekali lagi, merupakan satu dari 4 pilar husnul khotimah. Dan ini juga akan memiliki kedudukan sangat tinggi sehingga antum nanti bisa naik kelas atau bahkan tidak naik kelas dengan Al-Quran. Jadi mohon dengan seksama diperhatikan, ya. Baik, demikian yang disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan jangan lupa, ya, setelah nonton video ini kalian like dan juga subscribe. Bisa juga di share ke grup-grup yang lainnya atau melalui aplikasi yang lainnya. Terima kasih, jazakumullahu khairan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.